Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Ya, ada kata-kata sekolah kita terkenal dengan kata-kata tetap beriman sesuai dengan profil belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Kita kasih aplaus dulu untuk SD Jakarta. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin ya meminta kesediaannya. Ya, hari ini saya akan berbagi ya terkait dengan apa yang sudah saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak. Ya, yang mana program ini berjalan 6 bulan. Nah, saat ini saya masuki bulan ketiga ya, dari Juni, Juli, Agustus. Dan insya Allah kegiatan berbagi praktik baik ini juga akan kita rutinkan. Nah, kalau mungkin di setiap rapat nanti ke depan kita akan gantian lah gitu. Ya, nanti hari ini saya, yang berikutnya mungkin siapa, yang berikutnya siapa, paling enggak ya mungkin 10 sampai 15 menit untuk, kalau dulu ada istilah kultum, kalau sekarang kita sebut dengan berbagi praktik baik. Nah, hari ini saya akan berbagi praktik baik ya, pengimbasan, pemahaman dan penerapan budaya positif. Ya. Sebelum itu kita ice breaking dulu, yang sederhana aja kali, atau mau yang seperti yang sudah diikuti, kita yang sederhana dulu deh. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita ice breakingnya adalah ya Bapak Ibu diminta sekali semuanya untuk menulis dengan tangan, dengan gerakan gitu ya, nggak usah di kertas tapi cukup ya di depan atau dibayangkan tapi dengan gerakan tangan. Oke, siap Bapak Ibu sekalian? Ya, kita mulai. Kalau saya bilang 1 maka gerakannya silakan ditulis, kalau saya 1 gitu ya. Oke ya, kita mulai. Ya, Bapak Ibu silakan ditulis angka 1. Oke, yang berikutnya angka 2. Sama. Angka 3. Angka 4. Angka 5. Oke. Angka 8. 10. Ya, sekarang saya minta semuanya berdiri Bapak Ibu sekalian. Oke, kasih space biar geraknya leluasa. Ya, baik. Nah, kalau tadi Bapak kita semua menuliskan dengan gerakan tangan, maka yang berikutnya ya kita coba dengan gerakan tubuh, olahraga dulu. Angka 1 kira-kira gimana gitu ya. Gak usah di ini dulu, coba bayangin aja gitu. Angka 8, tapi gerakan tubuh ya, bukan gerakan tangan. Gerakan tubuh. Oke. Ya, siap ya Bapak Ibu, kita mulai. Ya, yang gampang dulu, angka 1. Tulis dengan gerakan tubuh. Oke. Angka 2, beda-beda nih, keren. Angka 3. Oke. Angka 4. Angka 8. Angka 9. Oke, angka 5. Angka 7 ya kapan? Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Paling tidak kita sudah gerak lah, meningkatkan arti pikiran kita sebelum mulai pembelajaran. Nah Bapak Ibu sekalian, hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini tentang budaya positif. Nah, mungkin ada yang ingin berkomentar tentang budaya positif, baik itu pengertiannya atau contohnya. Pak Awal, kira-kira apa kalau ada di pikiran kalau bicara budaya positif gitu? Membiasakan ngomong yang baik. Ada lagi? Antri. Ya, seperti di Jepang dari TK sudah diajarkan antri aja itu butuh belajar.
Ada lagi? Saling kepada guru, gerakan 5S ya. Ada lagi yang lain? Oke, buang sampah pada tempatnya. Ada lagi? Oke, senyum. Dia gerakan 5S ya, jadi senyum saling. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu, nah itu sudah, insya Allah sudah tepat, sudah benar. Ya tinggal bagaimana ya kalau kita mungkin gunakan kata-kata atau pengertian yang lain, budaya positif ini adalah kebaikan yang ada di sekolah atau di kelas. Tapi bagaimana menjadi budaya, menjadi habit, menjadi kebiasaan, sehingga menjadi potret unggulan di sebuah sekolah atau sebuah kelas. Nah, inilah yang nanti akan saya sampaikan. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk secara umumnya, garis besarnya, untuk mewujudkan kelas atau sekolah yang memiliki budaya positif, ya maka ada beberapa bagian yang nanti kita akan sama-sama diskusikan, kita akan sama-sama bahas. Nah, harapannya nanti jangan cuma saya gitu yang bicara, Bapak Ibu silakan berkomentar. Nanti juga ada beberapa kuisnya ya dari apa yang saya sampaikan. Nah, ada 7 konsep inti budaya positif ini. Yang pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, ada istilah disiplin positif. Yang ketiga, ada nilai-nilai kebajikan. Keempat, ada kebutuhan dasar manusia. Kelima, ada motivasi perilaku manusia. Keenam, ada posisi kontrol guru. Yang ketujuh, ada keyakinan kelas. Yang terakhir, 8, ada segitiga restitusi. Next, kita lanjut masuk ke tahapan yang pertama. Ini perubahan paradigma atau paradigma baru terkait dengan proses pembelajaran di kelas ya. Saya minta satu orang yang membacakan, minta tolong. Siapa? Mr. Ratna, silakan. Ya. Oke, jadi perubahan paradigma baru di sini yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan tahap perkembangan dan kebutuhan, yang nanti outputnya ya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan saat ini. Next, berikutnya disiplin positif. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau kita bayangkan apa yang ada di benak pikiran kita, ya kalau bicara kata-kata disiplin, melakukan sesuatu sesuai dengan waktunya. Ada lagi? Tidak melanggar sesuai dengan aturan. Nah, jadi kalau bicara disiplin itu aturan, ya kemudian tidak melanggar sesuai dengan waktunya, kemudian ada konsekuensi dan segala macam. Sekarang kita lihat apa itu pengertian disiplin positif di sini. Nah, sebelum itu silakan, ini ada sedikit permainan. Ya nanti kita bisa diskusi setelah ini gitu ya. Cobalah buka. Ya, jadi yang satu tangannya dikepal dan seolah-olah yang dikepal di tangan itu adalah sebagai sebuah sesuatu yang berharga, bernilai. Nah, yang satu tugasnya adalah membuka. Ya, membuka apakah dia mau membujuk, apakah dia mau intimidasi, terserah dari itu, bebas gitu. Nah, kalau kita lihat di sini instruksinya adalah kira-kira seperti itu. Ada yang A, posisinya adalah sebagai yang berusaha untuk membuka kepala tangannya. Posisi B adalah yang tangannya dikepalkan, ya. Nah, jadi kita bisa coba berpasangan juga, Pak Wal dengan Pak Win. Gimana tuh?
Ikutin instruksi ya. Cuma 3 detik. Oke ya. Siap, 3 detik. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3, mulai. Cukup, ada yang bisa terbuka? Oke, cukup Bapak Ibu. Kita kasih aplaus buat kita semuanya. Power intimidasinya luar biasa. Maksa gitu, kerja keras gitu. Nah kalau secara umum mungkin gitu ya. Yang satu bicara mau kerja keras, kita ingin mendapatkan sesuatu. Satu lagi, ini kan sesuatu yang berharga, yang cuma milik saya, nggak boleh sampai dibuka atau ketahuan atau bahkan menjadi milik orang lain gitu. Nah kalau kita kaitkan dengan pertanyaan ini, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Ada yang membuka? Ada dengan secara sukarela. Ada yang buka secara sukarela gitu. Ada, oke nggak apa-apa. Ini nggak ada yang benar salah. Kemudian yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Ya, menutup. Ada yang sampai akhir menutup. Apa alasannya kira-kira kalau yang menutup? Yang mau dibuka apa alasannya? Karena rahasia. Karena itu sesuatu yang berharga yang harus dipertahankan. Ya, yang nomor 3, siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Coba. Pengepal. Sepakat ya? Ya, pengepal yang tangannya di kepala ya. Oke, nah kita masuk nanti disiplin positif. Nanti kita akan ketemu apa sih kaitannya dengan proses pembelajaran harian kita yang kalau saya menyampaikan ke pengajar praktik dan juga fasilitator saya, dosa saya gitu. Kita lihat, nah ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini kaitannya dengan pembelajaran sehari-hari gitu ya. Kalau tadi yang punya kontrol adalah yang mengepal, ya, maka ini konsepsi terkait dengan tadi teori kontrol. Ini kaitannya dengan guru dan murid. Yang pertama apa miskonsepsinya? Ini ilusi bahwasanya guru lah yang mengontrol murid. Padahal yang mengontrol murid itu siapa? Dirinya sendiri, sama seperti itu tadi tuh. Nah tapi saat ini yang ada di kita, ya kita berusaha untuk mengontrol murid-murid kita. Nah sehingga lihat ya, di sisi kanannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kalaupun dia melakukan, karena pada saat itu macam-macam tuh, tapi pada detik saat itu dia mengizinkan. Bisa jadi karena terpaksa, bisa jadi tadi karena intimidasi dan segala macamnya. Yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dalam menguatkan karakter. Ya, kita nasihatin segala macam, ya itu akan memberikan penguatan karakter. Tapi kita lihat sebelah kanan. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Nah, artinya penguatan itu memang bisa efektif, bisa berlaku, tapi jangka waktunya terbatas. Bisa jadi hanya saat itu gitu. Ya. Nah, yang berikutnya akan diulangi lagi dan kita sering ketemu dengan kejadian anak-anak yang seperti itu gitu. Yang berikutnya, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, jadi ini tadi saya bilang dosa saya nih. Bahkan kita secara ya baik sengaja atau tidak sengaja ya di depan teman-temannya gitu menyampaikan kritikan, membuat ya pokoknya kamu salah nih. Ya kita lihat kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju posisi identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi ketika anak-anak murid kita diposisikan sebagai orang-orang yang bersalah, maka secara tidak langsung saat itu dia memposisikan dirinya, memberikan identitas kepada dirinya sebagai seorang yang bersalah dan terus akan melakukan hal seperti itu. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini juga antara posisi guru dan murid. Gurunya yang memaksa untuk mengontrol murid-murid. Ya.
Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Ya, jadi karena kita guru sebagai orang dewasa, maka kita merasa berhak. Padahal tadi, ya kalau kita kaitkan dengan permainan yang sebelumnya, yang memegang kontrol adalah diri murid sendiri gitu, bukan guru. Next. Nah, ini ada teori kontrol dari seorang pakar ya, namanya Dr. William Glasser. Yang pertama bicara tentang stimulus respon, yang kedua teori kontrol. Jadi stimulus respon itu kadang kita merespon kejadian saat itu yang kadang tadi memposisikan kita sebagai pengontrol. Jadi kalau menggunakan teori kontrol, ya ternyata prioritas kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang berikutnya, kalau stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Ya, kemudian kalau di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau tentang sebuah persoalan. Jadi kadang anak-anak kita memandang sebuah persoalan yang menurut dia bukan bikin masalah gitu, tapi menurut kita masalah gitu. Nah, tapi kalau teori kontrol tadi kita berusaha memahami dulu gitu. Yang berikutnya, semuanya perilaku memiliki tujuan. Kalau stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Maka ketika kita melihat perilaku buruk, yang muncul adalah hukuman gitu, dan seterusnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah ini nih kata kuncinya, kolaborasi dan konsensus, kesepakatan. Ya, kemudian model berpikir menang kalah. Ya udah kamu biar bagaimanapun salah gitu. Nah jadi kalau teori kontrol model berpikir menang-menang gitu. Ya win-win solution. Nah tadi yang disampaikan, apa yang ada di benak kita terkait dengan kata disiplin. Biasanya tadi patuh, aturan, kemudian tata tertib, kemudian hukuman, ya kepatuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, ternyata belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Mengapa hukuman tidak digunakan sama sekali? Karena hukuman yang berlebihan itu akan mampu merusak mentalnya. Kalau saya disuruh cerita dari peristiwa pengalaman selama belajar di sekolah gitu, pengalaman buruk apa yang terjadi. Saya justru ingat waktu di SD, ya saya tuliskan dalam esai saya gitu. Yang saya nggak melakukan, teman saya melakukan. Ya waktu itu saat lulusan, dulu kan kelulusan diumumin di sekolah kan pas SD. Jadi kasih tahu jangan melakukan apapun gitu. Nah teman saya pengumuman belum diumumkan, udah langsung nyoret-nyoret, termasuk belum bisa yang coret, padahal saya nggak mau gitu. Karena saya duduk ke paling depan, datanglah guru yang terdiri awal sudah pesan jangan melakukan kegiatan apapun, termasuk dulu yang terkenal kan coret-coretan. Nah saat datang marahlah dia, mungkin bawa juga persoalan di rumah, saya duduk di depan paling pertama digampar gitu. Wah itu kerasa banget dan sampai sekarang saya masih ingat gitu. Nah itu yang kita khawatirkan gitu ya. Ya kemudian saya cerita waktu di SD yang dulu 3 teman saya bolos, apa hukumannya? Satu kelas gitu, suruh gampar yang bolos kanan kiri gitu. Kalau gamparnya pelan dicontohin sama gurunya. Dan yang ngegamparnya itu, yang pelannya itu bisa yang jadi korban gamparnya. Kalau gampar begini gitu. Nah, akhirnya kebawa gitu sampai sekarang gitu. Nah, jadi hukuman itu ya itu terakhir lah gitu. Bahkan bisa jadi tidak perlu kita gunakan kalau kita bicara positif. Nah, sekarang apa pengertian disiplin positif? Nah, mari kita kembali ke tadi ya. Berasal dari kata disiplina yang artinya belajar disiplin. Belajar, dan sini ada kata-kata belajar nih, belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi ternyata disiplin positif itu adalah belajar untuk disiplin, kemudian tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakininya. Ini nanti kita akan masuk ke pembahasan berikut ya, keyakinan. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan
menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, ini menarik, kalau tadi hukuman, sekarang tanpa imbalan. Jadi kalau di kami disampaikan itu nanti ada materi khususnya ya. Ternyata penghargaan itu dampaknya nggak cuma positif, justru yang diberikan ke kami dampak-dampak buruk akibat dari penghargaan. Walaupun sebenarnya ya bisa jadi kita butuh juga, tapi ternyata dampak buruknya itu ada juga. Gitu. Contoh misalkan kalau penghargaan itu dilakukan, akhirnya apa yang muncul adalah ketika anak melakukan kebaikan itu bukan karena dorongan intrinstiknya atau kesadaran dirinya, tapi karena ada sesuatu. Dalam hal ini adalah kalau saya melakukan kebaikan ini, saya dapat penghargaan. Gitu. Nah, padahal yang diharapkan adalah motivasi intrinsik yang muncul dari kesadaran pribadi, bukan dari eksternalnya. Nah, maka yang berikutnya di bagian bawah, sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini garis bawahnya tuh, motivasi intrinsik untuk mengarah kepada perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, tapi karena kesadaran diri, motivasi dalam diri untuk melakukan kebaikan. Nah, next yang berikutnya, tadi di sini ada kata-kata kebajikan ya, kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini nilai-nilai kebajikan, pengertiannya adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai kebaikan ini, nilai kebajikan ini kata-katanya universal, bahasanya umum. Nah, nanti kaitannya dengan keyakinan kelas ya. Mulai dari peduli, rajin dan seterusnya tuh, integritas, hormat, ketegasan, pengertian, gotong royong dan seterusnya. Next. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang ada dalam organisasi atau negara. Jadi negara kita, nilai-nilai kebajikan dalam konteks pendidikan yaitu ada dalam profil pelajar Pancasila yang di atas, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mandiri. Ini contoh nilai kebajikan. Kemudian berakhlak mulia, mandiri, penaran kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kemudian ada dari organisasi namanya The Seven Essential Virtues. Ya, itu dia menempatkan ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Kemudian ada dalam sebuah organisasi namanya Indonesia Heritage Foundation. Ini ada 9 ya, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab dan seterusnya. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan, dan inilah yang nanti kalau dalam konteks pendidikan maka kita akan mengarahkan anak-anak didik kita menuju ke arah atau mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next yang berikutnya, kalau tadi yang pertama perubahan paradigma, kemudian kedua disiplin positif, ketiga nilai kebajikan. Nah, yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang menjadi landasan ya dalam kita melakukan proses pembelajaran di kelas. Ya. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, begitupun dengan anak murid kita. Mereka memiliki kebutuhan dasar sebagai manusianya, yang kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi, bisa jadi ya arahnya atau yang muncul adalah perilaku tadi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi ini kalau di kami di Guru Penggerak, sebelum bahas permasalahan kasus gitu di anak gitu, maka kita harus perhatiin ininya dulu nih. Kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, termasuk untuk anak didik kita. Apa saja itu? Yang pertama, penguasaan. Ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima.
yang berikutnya bertahan hidup, kemudian kesenangan, kemudian yang berikutnya adalah kebebasan. Apa maksudnya? Kita bahas satu persatu. Bertahan hidup, namanya manusia pasti butuh yang namanya makan, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan, kemudian kesehatan. Begitupun anak didik kita pasti membutuhkan itu. Yang kedua, penguasaan, ya, harga diri, keinginan untuk dianggap, ya, diakui, kemudian memimpin, berprestasi, didengar, diperhatikan, itu penguasaan. Maka tadi saya bilang, apakah kalau yang murid yang bilingual di Arabik, nah itu apakah penguasaan dia akan berubah gitu, ya, dengan kondisi. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ya. Nah ini kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Yang berikutnya kebebasan. Nah ini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Terakhir kesenangan, ada bermain, humor, antusiasme, tertawa dan bercanda. Dan ini kebutuhan dasar, dan kalau dikaitkan dengan pendidikan maka ini pijakannya dalam kita melakukan proses pembelajaran di kelas. Ya nanti modelnya seperti apa? Nanti kita akan lihat analisis. Ya, jadi inilah yang kadang teorinya ketika anak berbuat sesuatu yang tidak kita inginkan bisa jadi apa? Karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Nah, kita lanjutkan. Ya, contoh-contohnya ya dalam contoh-contohnya dalam praktek keseharian. Ya, kita lihat contoh kebutuhan dasar pada murid, kesenangan. Ya, ini contoh guru yang menerapkan, ya, anak cerita, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah bisa jadi dia butuh kesenangan sehingga melakukan ini gitu. Orang lain tadi apa ngerjain tugas, dia nyanyi gitu kan. Nah jadi dan kita harus perhatikan itu gitu. Ya sekalipun nanti model pelaksanaan seperti apa, nah kita lah yang merancang itu gitu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ketika dia merasa sudah pakai, ya ada sesuatu yang baru, kalau di sini jepitan rambutnya baru, tapi gurunya biasa aja gitu. Padahal dia pengennya tuh ya dipuji, pengennya diperhatikan gitu. Sehingga ketika ini tidak terjadi, ya bisa jadi pengalihannya ada aja gitu. Ya. Yang berikutnya kebebasan. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, ini kan metode pengajaran kita sebagai guru. Ya, itu lebih banyak ceramah gitu. Nah kalau yang di kami di TGP itu disampaikan, bahkan yang sekarang masuk ke pembelajaran diferensiasi, itu harus menampung, mengadopsi berbagai macam kebutuhannya, kemudian dirancang dalam proses pembelajaran. Nah itu kebebasan. Jadi dia cuma taunya belajarnya gitu aja, dengerin aja, bosan. Akhirnya apa? Ya dia melakukan aktivitas yang lain yang kita anggap sebagai tadi merusak suasana kelas gitu. Padahal bisa jadi dasarnya karena kebutuhannya dia yang tidak terpenuhi. Yang berikutnya penguasaan. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas gitu. Nah ketika gambarnya nggak rapi, kemudian gurunya ngasih tahu gitu dan nggak buka. Kalau tadi saya bilang ya, bahkan ketika kita temukan anak murid kita salah, kemudian kita buka tuh di depan orang banyak, itu kadang pribadi suka sampai situ refleksi, bener apa enggak gitu ya, kayak merasa bersalah juga gitu. Karena Allah saja sebagai pencipta kita menutup aib kita gitu. Ya makanya kalau yang sekarang yang terabat-terabat saya nggak mau share di grup tuh gitu, cukup japri aja gitu. Next yang berikutnya. Nah tugas guru adalah
murid agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, menyadarkan murid agar berdamai dengan kondisi yang ada, bahwa ada batasan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, bahwa kebutuhan dasar seseorang akan dibatasi dengan kebutuhan dasar orang lain, sehingga nilai-nilai kebajikan harus dikedepankan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa bayangkan kalau 5 kebutuhan dasar itu kita penuhi semua di kelas kita. Kebayang nggak kira-kira ada 25 siswa? Nah, semuanya harus dipenuhi kan gitu. Dan masing-masing siswa kan berbeda gitu kan. Dan nggak mungkin juga gitu. Ya, tetapi paling tidak ada jalan tengahnya. Jalan tengahnya itu apa? Jalan tengahnya kita sadarkan kepada mereka bahwasanya masing-masing kita butuh kebutuhan dasar gitu, yang berbeda-beda. Maka jalan tengahnya adalah ada nilai-nilai kebajikan. Ada hal-hal yang menjadi keyakinan kita, kesepakatan bersama yang menjadi keyakinan. Dan itu nanti akan mengatur tadi dari sekian banyak kebutuhan. Jadi masing-masing murid juga tidak tentu nggak semuanya juga mendapatkan kebutuhan dan ingin semuanya dipenuhi gitu. Nah, jalan tengahnya adalah nilai-nilai kebajikan ini yang diambil dari membuat keyakinan kelas. Next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, teori motivasi perilaku manusia. Ada 2, yang pertama motivasi ekstrinsik, yang kedua motivasi intrinsik. Ya, jadi ekstrinsik itu dari luar. Jadi anak kita bisa jadi nurut kepada kita karena apa? Karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa jadi juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan yang sifatnya dari luar, dan biasanya memang dia nggak bertahan lama. Ya, beda halnya kalau yang di bawah, motivasi intrinsik. Ya, motivasi yang muncul dari dalam diri, kesadaran diri ya untuk apa? Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini dan nilai yang menjadi harapan kita. Ya, bahwasanya anak kita melakukan hal-hal yang positif, melakukan budaya positif karena adanya motivasi intrinsik dari diri mereka sendiri, bukan karena dari eksternal. Nah, ini tambahan lagi pengertiannya. Ekstrinsik, motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Sementara kalau intrinsik, aktif tanpa ada rangsangan dari luar karena dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Ya, kita membahas kehukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, yang disampaikan atau diajarkan kepada kami adalah teori tentang restitusi, menyelesaikan masalah gitu dengan restitusi. Nah, sebelum itu kita bedakan terlebih dahulu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Yang pertama, kalau hukuman ya itu tidak terencana, tiba-tiba anak buat salah, kemudian kita langsung kasih hukuman saat itu juga. Maka di bawahnya itu bersifat satu arah. Kemudian hukuman itu biasanya bentuknya fisik dan psikis. Nah, maka tadi saya bilang itu hukuman itu kadang dampak negatifnya akan ke bawah jangka panjang. Ya, bahkan ketika anaknya sudah selesai, ya masih juga terlihat dan terngiang. Nah, inilah hukuman. Dan kita sebagai pendidik ya berusaha untuk menghindarkan ini hukuman. Kemudian yang berikutnya konsekuensi. Ya, terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi dibicarakan dulu. Ya, kalau kamu melakukan ini maka konsekuensinya ini. Nah, itu ciri konsekuensi. Kemudian yang berikutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi tetap juga tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, merasa murid itu selalu diawasi yang tadi ya, kebebasannya tidak terpenuhi. Nah, kalau restitusi ini pengertiannya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang
orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nanti ada dialognya Bapak Ibu sekalian saat mempraktekkan menyelesaikan masalah dengan yang namanya segitiga restitusi. Jadi kolaboratif kata kuncinya, melibatkan juga anak, ya kemudian juga membantu mereka mencari solusinya, yang mengajak mereka berpikir kira-kira apa solusinya dari permasalahannya, ya kemudian membentuk mereka menjadi sementara apa sih yang mereka inginkan dan seterusnya gitu. Nah kita lihat kalau hukuman dia masuk kategori identitas gagal. Ya tadi anak udah secara mental udah terpukul, gagal, salah dan segala macamnya. Ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, untuk jangka waktu panjang kayak tadi saya gitu ya, sampai saat ini ke bawah. Kemudian korban tanda kutip yang mendapat keadilan ya dari apa yang dilakukan oleh orang lain, padahal sebenarnya sih enggak, maka dikasih tanda kutip. Murid atau anak akan tersakiti karena hukuman. Nah kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian yang berikutnya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Ya, korban merasa diabaikan, kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi ini pilihan. Ya, kemudian menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang, jadi nggak pendek, jangka waktunya panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti ya karena atas apa yang tadi ya dilakukan oleh temannya. Kemudian berikutnya akan mendapatkan penguatan dari proses restitusi yang dilakukan. Nah ini masih sama makanya identitas gagalnya. Hukuman biasanya akan menampilkan apa? Pertama, perilaku pasif atau agresif yang akan meningkat ya dari anak yang dihukum. Pertama, orang tua yang belajar di ruang saya itu cerita gitu. Ceritanya dicap, pokoknya kata-kata nggak baik di grup orang tua, betul ternyata dia ada di situ juga gitu, di grup itu gitu anak gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi justru kepengen mewujudkan cap yang dilakukan oleh orang tua anak yang lain gitu. Justru seperti itu, bukan membuat dia merasa menjauh, sadar, tapi justru dia kepengen melakukan apa yang sudah cap yang diberikan oleh orang tua anak temennya gitu, atau apa yang lain gitu. Nah kan ini ternyata ya, juga gitu, ketika dicap seperti itu gitu, mohon maaf dicapnya dia kerok gitu. Kira ketika ditanya segala macam, justru dia pengen jadi itu gitu. Makanya berulang terus tiap hari gitu, iseng jahil gitu yang berlebihan gitu. Kemudian, nah ini jadi sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian berikutnya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus oke. Ya, murid anak membenci peraturan sehingga nanti ke bawah terus sampai dewasa. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Cirinya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian murid anak menghormati peraturan. Nah, tapi kalau restitusi, yang masalah terpecah. Kemudian murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian yang berikutnya, cirinya apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan. Kemudian untuk apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi diajak berdiskusi terkait dengan sebuah persoalan. Nah, di sini murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dirinya dihormati, orang lain juga dihormati, bukan cuma sebatas peraturan. Sekarang kuis. Kalau tadi kita sudah belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Ya, ini ada kuisnya. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Pak Wida,
Hukuman. Alasannya apa? Kita hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Alasan kira-kira? Ada unsur fisiknya. Oke. Jadi saya sampaikan ke perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman biasanya tuh ya saat itu gitu. Konsekuensi memang sebagai suatu hal yang sudah disepakati. Ya, berarti ini apa nih? Hukuman. Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 karena ngobrol dengan teman apa? Hukuman. Hebat Bapak Ibu. Tepuk keren. Ya lupa deh. Aku keren, kamu keren. Nah, semua keren, wow keren. Tepuk keren. Aku keren, kamu keren, semua keren. Wow keren. Berangan banget gitu. Ya, tadi kita sudah memberikan Bapak Ibu sudah memahami ya, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya walaupun nanti yang akan kita pakai bukan dua itu, tapi restitusi yang ketiga. Nanti bagaimana prosesnya? Nah yang berikutnya, kalau tadi kita bicara teori kontrol, yang 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Ternyata ada 5 nih posisi kontrol guru terhadap murid. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua teman, yang ketiga pembuat merasa bersalah, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Ini belum saya jelaskan. Sebelum saya jelaskan, kira-kira posisi yang pas menurut Bapak Ibu apa nih? Posisi kontrol terhadap murid. Yang paling ideal kira-kira apa nih? Awin teman. Teman, ada lagi? Pak Adi apa? Kita kasih aplaus buat Pak Adi. Saya aja waktu awal juga pikiran tuh kalau belum dibahas lebih lanjut, itu mikirnya posisi kontrol sebagai teman. Karena enak dan nyaman banget, ternyata tidak dalam teori ini. Tapi manajer. Nah, apa bedanya kita bahas? Ya, bisa jadi. Oke, ini posisi guru sebagai posisi kontrol diri, kontrol guru sebagai penghukum. Kita lihat tulisannya agak kecil-kecil, mohon maaf. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, ini ciri-cirinya. Yang satu, patuhi aturan saya atau awas, tak hajar. Yang kedua, kamu selalu aja salah, bikin masalah terus. Yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Atau kalau mau ditambah, lagi-lagi kamu bikin masalah. Berarti dia saat itu menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu caranya dia, dalam hal ini penghukum. Ekspresinya bisa nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Nah, ini sering banget. Maka tadi saya bilang nih ustaz saya. Apalagi kalau lagi pas sholat tuh gitu ya. Kalau udah kesel, emosi, udah kayak apa tau kawin ya, bahasa kawin hajar. Nah, yang berikutnya, yang terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Gitu. Yang berikutnya, tanyakan kepada diri Anda terkait dengan hal yang di atas, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Kira-kira gimana tuh perasaannya? Bisa jadi ya udah di rumah dimarahin, sampai sekolah dimarahin lagi gitu. Nambah juga antar akhirnya tadi buat belajar yang gak ada, bikin ulang lagi gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Seperti itu. Nah, kemungkinan murid marah dan memendam atau bersifat agresif. Tadi saya sampaikan, di rumah udah dimarahin, di sekolah dimarahin lagi, dia pendam. Akhirnya tadi apa pelampiasannya? Bikin ulang gitu. Ya, agresif gitu.
Nah kemudian kalau di sini sebutkan jika sudah duduk kembali bisa jadi akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi di sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku, bahkan dikempesin saking keselnya mobil atau kendaraan punya gurunya gitu ya. Nah ini pembuat merasa bersalah. Nah ini kita juga ada juga, makanya Pak Wid ya semua 5 posisi ini ada pada setiap diri kita sebagai guru ya. Contohnya kita lihat pengertiannya, guru akan bersuara lebih lembut ya, cakep banget bersuara lebih lembut ya. Tapi apa? Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri dengan kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di sini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Membuat merasa bersalah. Nah, cirinya ekspresi ini ada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Tadi kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, jadi nambah nambah merasa bersalah tuh anak gitu. Kalau kaitannya dengan seperti ini gitu, yang dilakukan posisi kontrol oleh guru gitu. Next yang berikutnya saya singkat. Nah ini teman yang tadi jawaban kita. Guru pada posisi ini memang tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Padahal yang mengontrol bukan guru ya, tapi diri muridnya sendiri gitu. Posisi teman pada guru ya, negatif atau positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak lagi mau berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Jadi kalau Mr. Vidi anak-anak kelasnya Mr. Vidi itu, kalau mas saya itu kayaknya posisinya teman. Jadi ada satu orang yang apa dulu ya, yang udah alumni gitu, memposisikan diri kalau dengan saya itu seolah-olah, dan saya memposisikan seolah-olah teman, tapi ternyata ya kurang pas juga gitu, bukan posisi yang ideal. Walaupun mungkin bisa jadi di sisi yang lain ya kita perlu juga, tapi secara dominan bukan posisi ideal. Nah contohnya nada suaranya lama, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adik, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya, kalau dia tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil senyum-senyum. Nah ini bagaimana perasaannya tadi? Akhirnya yang tadi saya sampaikan muridnya Mr. Vidi yang alumni gitu. Nah itu intinya cuma ke saya doang tuh gitu. Ya kemudian kalau saya nggak mengapresiasi atau apa ke dia gitu, ya itu dia merasa seperti ya Pak Indra bukan temennya atau gimana gitu kan. Nah, ada yang seperti itu. Next yang berikutnya pemantau. Nah cirinya biasanya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah ini kalimat-kalimat ciri daripada posisi kontrol guru sebagai pemantau. Peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker catatan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Apa yang bisa dilihat? Ya, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Ya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mau mulai? Jawab di. Lupa gitu. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ya.
Ya, mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Jadi ini posisi pemantau. Hasilnya apa? Posisi pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, jadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Dan guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat. Nah, inilah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, ini yang ideal, cuma agak panjang nih kalau tulisannya kecil dan rapat, mohon maaf. Nah, ini yang posisi ideal bagi posisi kontrol guru ya. Kita lihat nih. Di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi. Nah, ini catatan, bukan kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer perkataannya ciri-cirinya apa yang kita yakini, keyakinan kelas kita. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Apa solusi kamu yang bisa ditawarkan? Ini manajer. Nah, mimiknya ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Contoh percakapannya. Ya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, di sini kelebihannya, ya, posisi manajer, suara guru tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi nunjuk-nunjuk, apalagi bentak-bentak, tolak pinggang gitu, atau bersikap seolah-olah menyesal tanpa sedih sekali akan perbuatan murid, atau bahkan bersendagura menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya satu masalah dan suatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Ini contoh penyelesaian, contoh kasusnya ya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sisi kontrol guru sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu, bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan mengulangi lagi. Nah, ini kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita menanyakan kesalahannya dulu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Murid sudah tahu kesalahannya, dan dari dia juga gitu solusinya, gitu, memperbaiki kesalahannya. Nah, sekarang posisi kontrol apa nih? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol? Ya? Membuat merasa bersalah. Keren. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol guru apa? Ini di atasnya, penghukum kah, pembuat bersalah kah, teman atau pemantau? Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Biru. Membuat merasa bersalah. Lanjut, apa rencanamu untuk selesaikannya? Ini gampang nih. Ya? Nah, jawaban tadi manajer. Ayolah, lakukan demi bapak ibu ya. Nah, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti keren, semuanya udah paham tentang posisi kontrol guru. Baik, yang berikutnya keyakinan kelas. Ya, di sini pertanyaan, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang mau berpendapat? Ya, kalau keyakinan itu akan muncul dari motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik. Tapi kalau peraturan biasanya tadi keadaan, konsekuensi, hukuman gitu.
paksaan, maka kita butuh yang namanya keyakinan kelas. Nah, maka nanti yang Bapak susun itu namanya bukan peraturan kelas lagi, tapi keyakinan kelas. Dan nanti bahasanya ada langkah-langkahnya. Ya, bahasanya tadi universal, keyakinan-keyakinan yang universal. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas abstrak, pernyataannya universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kata kuncinya adalah pelibatan murid, ya, atau warga sekolah semuanya dilibatkan untuk keyakinan kelas. Seperti keyakinan berkaitan dengan nilai kebajikan yang ada dalam pendidikan sekarang kan dikenal dengan P5 ya, profil pelajar Pancasila. Nah, itu sederhana kan, tapi luar biasa luas gitu. Nah, yang terakhir tentang restitusi tadi seorang manajer gitu. Nah, ini tadi kan ada hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Nah, yang kita atau saat ini ya diarahkan untuk menerapkan ini seorang guru, yaitu restitusi. Apa itu? Pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah. Nah, kolaboratif kata kuncinya. Nah, muncullah yang namanya segitiga restitusi. Nah, ini penerapan tadi Pak, ya, ketika posisi kontrol kita manajer yang ideal, maka kita menerapkan prakteknya menerapkan ini, yaitu segitiga restitusi. Apa itu? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini tahapannya ya namanya segitiga. Yang paling bawah mulai dari menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, seperti apa? Ya, ini ciri daripada proses menstabilkan identitas. Jadi ketika kita ketemu dengan anak, kita ajak diskusi, dialog, ya. Nah, kalimat-kalimat yang muncul ini. Nah, tapi sekali lagi jangan juga miskonsepsi terkait dengan ini gitu. Ini karena kata-katanya ini banget ya, toleran banget gitu. Kata-kata kita perhatikan, berbuat salah itu wajar gitu. Nah, ya, tapi jadi tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan hal itu gitu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, kamu berhak merasa begitu. Nah, ini menstabilkan identitas. Jadi supaya apalagi kondisinya pada saat real ya, saat itu gitu. Jadi identitas emosional dulu distabilkan. Ya, termasuk bagi kita guru tantangannya di situ gitu. Maka kalau saya ditanya materi ini, itu tantangannya menstabilkan emosi kita. Jadi bukan cuma sekedar murid gitu. Kita udah kesel ajar aja gitu. Guru STM kalau teman saya yang STM gitu, ajar aja gitu. Nah, ini menstabilkan identitas. Ciri-ciri kalimatnya seperti ini. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Nah, yang menanyakan. Nah, intinya alasan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang saat ini kamu lakukan. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya, contohnya alat tulis atau perlengkapan belajarnya diambil atau diisengin sama temannya. Nah, muncul kalimat-kalimat yang ini. Next, yang berikutnya menanyakan keyakinan. Ya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dialog, diskusi. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Supaya kita ajak mereka atau murid kita berpikir gitu, terkait dengan keyakinan kelas dan pasca setelah itunya gitu, setelah peristiwa itu. Nah, ini contoh penerapannya. Singkat saja. Langsung aja ke video. Assalamualaikum Raka. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Raka? Sehat? Sehat Pak. Alhamdulillah. Raka, tahu tidak mengapa Pak Indra panggil kamu ke sekolah ini?
Tidak tahu, Pak. Nah, jadi begini Raka, Pak Hendra dapat informasi dari guru tiket. Menurut catatan guru tiket, kamu sering terlambat datang ke sekolah. Memangnya dalam bulan ini kira-kira kamu sudah berapa kali terlambat datang ke sekolah? Sekitar 10 kali, Pak. Oh, 10 kali, banyak juga ya. Nah, tapi ya memang manusia tempatnya salah. Sebaik-baik orang bersalah, kita yang belajar dari kesalahannya. Nah, tentu kamu punya alasan kenapa datang terlambat. Anda ingin tahu kenapa sih alasan kamu datang terlambat ke sekolah? Saya bermain game sampai larut malam, Pak. Mau bermain game sampai larut malam? Sampai jam berapa kira-kira? Jam 11 malam, Pak. Jam 11 malam. Anda baru tahu. Nah, menurut kamu bermain game sampai jam 11 malam itu suatu kesalahan atau bukan? Kesalahan. Alhamdulillah kamu sudah sadar. Nah, kesalahan tersebut itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Dan menurutmu keyakinan kelas mana yang sudah kamu buat salah yang sudah kita sepakati bersama? Komitmen, Pak. Oh, komitmen. Jadi kamu tidak komitmen terkait dengan keyakinan kelas. Baik, terima kasih Pak Hendra dari kejujuran, Pak Hendra dari apa yang sudah kamu sampaikan. Nah, tentu kita berharap atau Pak Hendra juga kamu berharap ke depannya tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Nah, kira-kira bagaimana caranya ya supaya kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya tidur lebih awal, Pak, supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. Nah, menurutmu tidur lebih awal di jam berapa supaya besoknya tidak terlambat datang ke sekolah? Setengah 9, Pak. Setengah 9. Baik. Alhamdulillah kamu sudah menyadari kesalahan kamu juga sudah menemukan solusinya. Apa yang doakan, mudah-mudahan besok kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah ya Raka. Terima kasih Raka sudah bercerita kepada Pak Hendra. Ya, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum Raka. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum Nisa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak, sehat. Alhamdulillah. Saya tahu tidak apa Pak Hendra panggil kamu pertemuan ini. Oh, Pak. Jadi begini bisa ada informasi untuk katanya saat belajar matematika saat mahasiswa tadi kamu kedapatan berkonten. Ya, Pak. Coba ceritakan ke Pak Hendra bagaimana kronologisnya. Ya, Pak. Jadi waktu itu saya melihat kecil yang saya temukan di bawah meja. Namun ternyata kejadian itu sekali objektif. Memang seperti itu. Memang tidak ada siswa yang sempurna. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan besar. Nah, menurutmu perbuatan mencontek itu suatu kesalahan atau bukan? Dan apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Salah, Pak. Dan itu bukan sesuai dengan keyakinan kelas kita, Pak. Nah, kira-kira keyakinan kelas kita, keyakinan yang mana yang sudah kamu langgar? Kejujuran, Pak. Alhamdulillah, kamu sudah mengakui kesalahanmu dan sudah jujur. Nah, sebagai manusia, ketika salah adalah mereka yang belajar dari kesalahan. Nah, sekarang tanya kira-kira bagaimana ya solusinya supaya kamu tidak mencontek lagi? Saya akan belajar lebih tekun dan bertanya kepada guru apabila ada pelajaran yang belum paham. Alhamdulillah. Kalau kamu belajar lebih tekun, pasti kamu bisa mengerjakan soal yang sulit. Dan kalau kamu bertanya kepada guru, pasti bapak guru akan senang terhadap kamu. Kalau begitu, terima kasih saya atas hari ini kamu sudah cerita. Saya doakan supaya kamu menjadi anak yang jujur dan juga mengalami perbuatannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu ya, jadi ini contohnya praktek segitiga restitusi. Pertama tadi apa tahapannya? Menstabilkan identitas. Ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan.
dia menstabilkan identitasnya. Contohnya, maka tadi saya bilang setiap manusia pernah melakukan kesalahan, ada yang sempurna kalau dalam dialog tadi ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan alasan. Ya. Terus kalau menanyakan keyakinan, tadi apa keyakinan kelas yang sudah dilanggar. Kemudian ajak bawa solusinya dari mereka juga. Kira-kira apa solusinya? Kalau dalam video pertama apa tadi solusinya? Tidurnya lebih cepat. Nah, itu kan mengajak dialog mereka. Ya. Artinya solusinya bukan dari guru, gitu, tapi juga dari mereka. Nah, bila Bapak Ibu sekalian, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan ya mudah-mudahan bisa dipraktekkan di kelas-kelas kita. Di kelas muslim sudah sengaja untuk buat keyakinan kelas. Ya, dan nggak banyak tapi nggak apa-apa gitu, supaya mereka ingat terus gitu. Nah, nanti yang akan datang mudah-mudahan saya masih bisa berbagi praktik untuk materi-materi yang lain, dan kita akan budayakan karena judulnya budaya positif. Berbagi praktek ini ya kita akan lakukan setiap kita adakan pertemuan rapat rutin. Mungkin tidak lama seperti yang hari ini, cukup 15-20 menit. Yang penting ada berbagi praktik baik. Terima kasih, kita beri aplaus untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah, tetap beriman. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pak Indra berharap dengan kita tetap beriman, ketaatan kita kepada Allah semakin bertambah. Maka kita akan menjadi orang-orang yang alim dan faqih. Baik, hari ini kita akan melakukan kegiatan yang spesial. Pak Indra akan mengajak kalian berdiskusi tentang apa? Berdiskusi tentang keyakinan kelas kita. Pak Indra yakin kalian punya kebanggaan terhadap kelas kita, maka kita harus juga memiliki keyakinan ya, terkait dengan kelas kita, supaya kelas kita menjadi kelas kebanggaan, kelas favorit, ya kelas yang kita idam-idamkan. Nah, Pak Indra mulai dari kelas impian. Kelas impian. Nah, Pak Indra yakin kalian semua memiliki impian terhadap kelas kita. Ya, impian itu sesuatu yang kita inginkan terhadap kelas kita. Nah, sekarang Pak Indra tanya, ya karena judulnya diskusi, maka kalian harus memberikan pendapat. Bukan cuma Pak Indra, gitu, tapi kalian juga memberikan pendapat. Kelas impian yang mana? Kelas yang seperti bersih. Ya. Pak Indra sambil catat di sini bersih. Oke, lanjut. Rapi. Next, Jordan. Tertib. Next. Oh. Disiplin. Darel. Kelas yang apa, Rel? Tenang. Oke. Tenang. Lanjut. Taat aturan. Lanjut, Boy. Teratur. Kelas yang teratur. Apaan? Ya kan? Kelas yang seru. Tepuk tangan dong biar seru. Kelas yang nyaman. Nyaman. Lanjut. Kelas yang wangi. Oke. 11. Kelas yang bersih. Bersih udah ada. Oke. Kelas yang rukun. Kelas yang rukun.
Oke. Lanjut. Kelas yang didekorasi namanya. Ada dekorasi. Lanjut. Tenang. Kelas yang tenang. Oke, sudah ada. Berarti ada 12 kelas impian kita. Nah, anak-anak sekalian, untuk mewujudkan kelas impian yang kalian inginkan, ya kita bisa wujudkan salah satunya dengan cara kita membuat apa? Aturan kelas, peraturan kelas. Nanti dari peraturan kelas kita akan turunkan menjadi keyakinan kelas. Nah, sekarang tahapnya kita mulai dari aturan kelas terlebih dahulu. Kalian boleh tuliskan aturan-aturan kelas untuk mewujudkan kelas impian. Ya, Hendra akan bagikan sticky notes, masing-masing tulis cukup satu peraturan saja. Aturan kelas yang akan mewujudkan kelas impian kita. Oke, silakan ditulis. Bagi yang sudah boleh dipindahkan ke sini ya. Pak Indra kasih garis tengah. Peraturan kelas. Boleh ditempel di sini kalau sudah. Silakan. Ini. Oke. Yang lurus. Ini kan luas ini. Nah. Oke. Terima kasih. Ayo, yang Ahmad. Ya. Yang sudah, yang awal silakan ditempel di depan. Sudah semuanya? Kalau sudah boleh duduk kembali, silakan. Kita akan bahas dan kita akan diskusikan peraturan kelas menjadi keyakinan kelas kita. Oke ya, kita bacakan atau Pak Indra bacakan satu persatu. Untuk mewujudkan kelas impian, maka dibutuhkan yang namanya peraturan kelas. Nah, sekarang ini usulan kalian ya. Jadi bedanya itu ada di kalian dilibatkan. Ya, bukan cuma langsung dari Pak Indra aturan kelas kita adalah seperti ini, enggak, tapi kalian dilibatkan dalam merumuskan aturan sampai keyakinan kelas. Sekarang Pak Indra bacakan. Yang pertama, tidak boleh makan saat jam pelajaran. Yang kedua, bermain bola di lapangan. Ketiga, bersih, tidak buang sampah sembarangan. Berikutnya, jangan main-main saat pelajaran. Dilarang main bola di kelas. Jangan buang sampah di kelas. Jika habis makan dibersihkan. Bermain bola di lapangan, tidak bermain bola di kelas. Kelas yang nyaman, tidak main bola di kelas. Mendengar guru saat belajar. Selalu mendengarkan ucapan guru. Tidak main bola di kelas. Nah, itu aturan-aturan yang menjadi usulan kalian. Nah, sekarang aturan-aturan ini Pak Indra akan berubah menjadi kalimat-kalimat positif. Ya, yang pertama, tidak boleh makan saat jam pelajaran. Maka kalimat positifnya adalah makan saat jam istirahat. Saat jam istirahat.
Yang kedua, bermain bola di lapangan. Maka kalimat jangan bermain bola di kelas, maka kalimat positifnya adalah bermain bola di lapangan. Yang berikutnya, jangan buang sampah di kelas. Maka kalimat positifnya menjadi Buang sampah di tempat sampah. buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Ada lagi nggak ya kalau kalian tidak perhatikan? Oh, yang keempat, tidak berisik saat guru menjelaskan. Saat guru menjelaskan. Kalimat positifnya menjadi tidak berisik saat guru menjelaskan. Kalimat positifnya menjadi mendengarkan guru saat mendengarkan guru saat belajar. Oke, kalimat positif sudah. Kita mulai tadi dari kelas impian, kemudian membuat peraturan kelas, masuk ke kalimat positif. Nah, kalimat positif ini kita akan tuangkan menjadi keyakinan kelas. Ya. Sengaja Pak Indra nggak akan hapus supaya ini tetap ada. Keyakinan kelas kita. Contoh yang paling mudah dulu, nomor 3. Buanglah sampah pada tempatnya. Maka keyakinan kita terhadap buang sampah pada tempatnya yaitu tentang kebersihan. Ya, yang berikutnya, mendengarkan guru saat belajar. Maka keyakinan kelas kita adalah ketertiban. Oke. Yang ketiga, makan saat jam istirahat. Maka keyakinan kelas kita adalah ketertiban atau keteraturan? Keteraturan. Ya, karena ada aturannya makan pada saat jam istirahat. Kemudian mendengarkan guru saat belajar. Kira-kira apa? Kedisiplinan atau ketertiban? Ketertiban. Nah, inilah keyakinan kelas kita. Ingat, keyakinan kelas kita ada berapa? 4. Pak Indra minta bacakan. 1. Sama-sama, yang kompak. 1. Kebersihan. 2. Ketertiban. 3. Keteraturan. 4. Ketertiban. Ingat, jadi keyakinan kelas kita adalah 4 poin ini. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah tadi membahas keyakinan kelas ya. Dimulai dari kelas impian. Habis dari kelas impian apa? Membuat peraturan kelas. Habis peraturan kelas apa? Kalimat positif. Habis kalimat positif apa? Keyakinan kelas. Nah, mudah-mudahan keyakinan kelas ini menjadi keyakinan yang benar-benar tertanam dalam hati dan kita termotivasi untuk mengamalkannya, melakukannya dan mempraktekannya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama kalian semua. Hari ini kita sudah berdiskusi, oleh karenanya aplaus untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.